Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Tapen. Masih bersama saya Ima sebagai host di episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk kelas 10. Untuk itu di sini saya sudah ditemani dengan seorang guru bahasa Indonesia yang sangat cantik sekali, yaitu Ibu Susi. Halo Bu Susi, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan Bu Ima? Alhamdulillah luar biasa. Bu Susi ini ngajar bahasa Indonesia kelas 10 ya Bu? Kelas 10 dan 12 RPL. Oh gitu. Mungkin sebelumnya Bu Susi bisa berkenalan dulu, memperkenalkan diri buat adik-adik kelas 10 kan masih baru dan otomatis masih belum mengenal Bu Susi ya, sepertinya. Silahkan Bu Susi. Sebagian mengenal sih ya, terutama di kelas 10 MM3 yang saya sebagai wali kelas mereka. Perkenalkan, saya Ibu Susi Hartati, saya biasa dipanggil Ibu Susi, saya mengajar bahasa Indonesia, khusus kelas 10 dan 12 RPL, kecuali 10 KI sepertinya. Kelas 10 KI dengan Ibu Siwi, begitu. Oh gitu. Untuk pertemuan pertama biasanya kan yang kita bahas itu apa sih nantinya materi yang akan disampaikan oleh Bu Susi khusus di kelas 10 ini mungkin ya. Iya. Jadi apa aja nih Bu Susi materinya nanti yang akan didapatkan? Untuk kelas 10 semester Gasal ini kita akan bicara tentang kebahasaan dan sastra, karena bahasa itu tidak bisa lepas dari yang namanya sastra. Dan sastra juga tidak bisa lepas dari bahasa begitu. Kebahasaan itu ada 3 teks. Kita teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, dan teks anekdot. Sedangkan di kebahasaan ada hikayat dan ikhtisar. Untuk materi pertama, saya perkenalkan teks anekdot dulu, di mana kita ketika melihat suatu gejala sosial yang menggelitik, layak untuk kita kritisi, kita bisa mengkritiknya dengan humor. Jadi, teks anekdot ini berfungsi untuk mengkritik suatu fenomena yang ada di sekitar kita tanpa harus menyakiti orang yang kita kritisi, begitu. Menghindarkan pergesekan gitu ya. Jadi untuk materinya lebih fokus ke teks anekdot ya Bu ya. Untuk semester 1 materi pertama. Oke. Untuk selanjutnya mungkin setelah teks anekdot apalagi atau nanti saja dibahasnya? Next aja ya biar tidak bertumpuk. Biar tidak pusing gitu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya untuk materi sudah saya share di Google Classroom dan beberapa sudah merespon. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini bahwa siswa itu perlu membaca detail deskripsi tugas itu seperti apa. Seperti misalnya saya sudah sampaikan di Google Classroom, silakan tonton, kemudian review. Reviewnya di mana? Dengan menuliskan nama dan review di kolom komentar. Tapi masih ada yang nanya, Bu, komentarnya seperti apa? Seharusnya ya berupa review. Video ini berisi tentang begitu kan ya ceritanya. Seharusnya seperti itu. Saya memang tidak memberikan tugas yang terlalu menguras pikiran dulu. Untuk yang pertama ini sekedar menyerap dulu informasi pengertian dari teks anekdot itu seperti apa. Kalau sudah paham, berarti bisa dimasukkan ke materi kebahasaan yang lebih dalam lagi, bicara tentang struktur, bicara tentang kaidah, bicara tentang bagaimana cara membuat teks anekdot gitu. Jadi bukan sekedar kita tahu bahwa ini teks anekdot, tidak, tapi kita mencoba untuk menciptakan teks anekdot kita sendiri. Versi kita seperti apa sih, layak enggak untuk dipublish begitu. Kalau untuk media atau metode pembelajarannya sendiri nanti gimana Bu? Ini kan
Kalau menurut Ibu Wakakur kemarin itu Mm-mm. ada metode daring, ada Iya. juga yang luring. Iya. Kalau untuk di bahasa Indonesia sendiri, spesifiknya itu seperti apa? Detailnya mungkin anak-anak masih ada yang kurang mengerti atau gimana kayak gitu Bu. Mungkin Bu Susi bisa menjelaskan lagi di sini. Iya, kita memang tidak bisa membuat kebijakan sendiri ya. Iya. Semua kebijakan dari atas sana, dari Yang Maha Kuasa maksudnya. Tentu tidak lepas dari yang namanya daring dan luring itu. Daring kita yang memanfaatkan semua media yang ada, pakai WhatsApp, pemberitahuan, kita masuk ke Google Classroom juga. Kemudian untuk luringnya kita pakai modul MKBM atau paling gampang sekali itu dengan slide presentasi yang selembar bisa langsung dicetak itu sudah. Itu paling gampang itu sudah. Kalau misalnya masih ada yang istilahnya belum paham lagi, silahkan ke sekolah, kita janjian ketemu kapan, tapi jangan banyak-banyak. Dan ini disiapkan dari rumah. Jadi bukan ke sekolah mau ngapain ya Bu, bukan. Tapi dari rumah sudah siap, saya ketemu Bu Susi mau membahas ini. Saya nggak pahamnya di sini. Jadi pulang ke rumah itu ada materi yang dibawa. Bukan datang 0 pulang minus gitu. Kan bahaya itu. Jadi untuk pembelajarannya sendiri fleksibel seperti itu ya Bu. Kita memanfaatkan media-media yang ada. Kemudian kalaupun memang mungkin anak-anak seperti kasusnya banyak kasus yang terjadi anak-anak gak punya kuota atau di daerah yang rawan sinyal seperti itu. Jadi bisa janjian atau gimana enaknya membahas itu dengan Bu Susi seperti itu ya Bu. Yang penting ada konfirmasi seperti itu. Ya karena kita sendiri selaku pendidik kan tidak ada kegiatan bekerja di rumah lagi kan. Kita harus ke sekolah. Bekerjanya di sekolah ya Bu. Yang belajar dari rumah kan hanya siswa. Gitu. Guru-guru tetap ada di sekolah. Iya, tetap bekerja di sekolah. Gini lagi Bu Susi berbicara tentang bahasa Indonesia gitu lah Bu, identik dengan literasi. Dan itu masih banyak kita jumpai di siswa-siswa kita di mana untuk semangat literasinya itu masih sangat kurang seperti itu ya Bu Susi. Mungkin dari dari pengumuman dari misal deskripsi tugas yang seperti tadi sudah dijelaskan Bu Susi itu kan masih daya semangat mereka untuk membaca, mencari tahu dulu itu kan sangat minim. Dari Bu Susi sendiri selaku guru bahasa Indonesia mungkin ada tips and trick untuk siswa-siswi kita agar mereka tuh bisa bisa ada kemauan untuk membaca dulu sebelum mereka bertanya seperti itu Bu. Mungkin ada tips dari Bu Susi seperti apa? Kalau masalah literasi itu kita tidak bisa lagi bicara tentang tips and tricks ya. Karena literasi itu literasi itu adalah pembiasaan yang dibiasakan kemudian menjadi terbiasa. Kalau kita tidak mau membiasakan untuk membaca, tidak akan bisa terbiasa untuk membaca. Lebih ke strategi gitu ya Bu. Strategi seorang guru gimana sih biar anak ini mau membaca dulu seperti itu. Iya, masalahnya kadang kemarin juga sempat ada yang curhat. Bu, ini besok bagaimana? Apa harus kumpul ke sekolah semua? Pengumuman dari sekolah bagaimana Mas? Nggak saya baca karena terlalu panjang. Aduh. Kan berarti bukan kita mau ngasih tips 1000 tips pun nggak akan jalan kalau memang dari personalnya nggak punya kemauan, kecuali dia memang sudah terbiasa membaca. Kemudian ada masalah, saya susah mengambil intisari wacana misalnya. Wacana terlalu panjang sampai 5 paragraf. Itu bagaimana caranya? Nah, baru kita bisa kasih triks. Triksnya cari di gagasan pokok, misalnya seperti itu. Iya, benar. Cari di judul itu maunya apa? Cari di gagasan pokok, kemudian di bagian akhir paragraf baru ada kesimpulan, baru kita simpulkan. Oh, ini wacana bicara tentang ini poinnya, baru bisa kita kasih. Tapi kalau dari awal personalnya memang sudah nggak ada keinginan untuk membaca, tidak bisa akan bergerak, tidak akan bisa jalan. Gitu. Tetap dari personal mereka sendiri gitu ya. Personal kita sendiri. Oke, sebentar saya lihat mungkin ada pertanyaan.
Untuk siswa-siswi yang ingin bertanya, silahkan kalian langsung tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Sepertinya masih belum ada. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita bisa sambil ngobrol-ngobrol ya Bu ya di sini ya. Gini Bu Susi, kalau saya dulu saya kan juga sempat menjadi seorang siswa gitu ya Bu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri ini menurut saya itu pelajaran yang gampang-gampang susah sebenarnya. Banyakan susahnya apa gampangnya? Ya 50-50 lah. 50-50 ya. Dan untuk kita di kejuruan. Nah, kaitannya bahasa Indonesia dengan materi kejuruan itu menurut Bu Susi seperti apa? Kejuruan itu punya konsep. Nah, kita yang mengkonkretkan ide-ide yang abstrak dari kejuruan itu. Misalnya contoh paling gampang di sekitar kita ya. Saya ambil contoh ini aja. Iya benar. Ada air ya. Sekolah kita punya Kaneta Water. Iya. Kalau sekedar begini aja, apa maksudnya? Iya. Iya kan? Iya. Baru kita bahasakan. Oh, kita punya Kaneta Water. Ini hasil produksi anak SMK Negeri 1 Tapen yang sudah punya izin edar dan boleh dikonsumsi. Ini layak dikonsumsi karena memang sudah uji lab, misalnya seperti itu. Atau mau dibahasakan seperti apa? Mau di bahasa formal boleh, mau di bahasa pasar juga boleh. Kan bahasa itu jembatan. Iya. Jembatan untuk kita istilahnya mengkonkretkan apa yang ada di benak kita, ada pikiran kita, apa yang kita maui. Konsep kita seperti apa? Bahasa itu fungsinya ke sana, gitu. Suka sama orang aja kalau tidak dikonkretkan nggak bisa kan? Benar. Iya. Harus jelas. Harus gitu jelas. Ya, harus ada omongan yang punya kata kunci yang 3 kata itu kan. Bagaimana kita mengungkapkan sesuatu, bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu, agar pesan itu bisa tersampaikan. Betul. Hanya saja begini, kadang kala orang itu malas belajar bahasa karena tidak tahu fungsinya. Benar. Padahal bahasa itu kan ada bahasa kasar, ada bahasa halus. Sama seperti halnya kita mau mengkritik orang, kalau bahasanya pedes, yang ada kan bentrok gitu ya. Tapi kalau bahasanya menggunakan misalnya majas-majas sindiran, majas yang ironi, atau majas-majas yang halus, kali itu ya mungkin ada yang langsung, duh aku ini gitu. Tanpa kita harus kamu itu ya, tidak perlu menyebutkan merek bahwa kamu itu salah, kamu itu bodoh, kamu tidak mau membaca, tidak perlu seperti itu. Oke. Belum ada pertanyaan sepertinya. Kemudian kalau Bu Susi sendiri selaku guru bahasa Indonesia, apa sih yang Bu Susi temukan selama mengajar bahasa Indonesia gitu tuh? Di sini susahnya apa? Masalahnya lebih ke masalah dalam mengajar bahasa Indonesia ini apa? Masalahnya kesadaran aja, motivasi kesadaran belajar. Kembali lagi ke situ ya Bu ya sepertinya. Karena semua yang kita kerjakan itu bermula dari motivasi kita. Seperti halnya misalnya saya melamar ke sekolah ini, ke SMK Negeri 1 Tapen, kenapa harus ke sini? Kenapa tidak ke SMK lain? Berarti kan ada motivasi yang mendorong saya untuk ke sini. Kenapa saya harus memilih jurusan MM? Kok tidak RPL, kok tidak KI? Atau sebaliknya, kok pilih RPL, kok tidak MM atau KI? Atau begitu seterusnya. Itu kan bermula dari motivasi kita. Niat kita apa? Gitu ya. Kalau udah ketemu niatnya, tinggal jalannya aja dilurusin. Kalau kanan kiri ada yang mengganggu, ya ingat tujuan utamanya apa begitu. Ya masalahnya di sana aja sih sebenarnya. Kalau motivasi belajarnya sudah minim, ya repot. Kita mau ngajak perang kayak apa nggak bisa. Tapi kalau dia sudah punya kesadaran, punya motivasi,
kita tinggal senggol dikit aja. Kamu perlu belajar bahasa karena begini. Dunia kita itu penuh bahasa. Dan mengungkapkan rasa itu bisa Perlu dengan bahasa. Bisa dengan bahasa. Dan mengungkapkan rasa yang anggun juga ada bahasanya kan begitu. Nggak perlu mengemis-ngemis, berlebay-lebay sampai bertekuk lutut, nggak usah, dengan bahasa aja kan gitu. Sebenarnya ternyata banyak sekali ya Bu manfaat kita mempelajari bahasa Indonesia itu sebenarnya. Sangat, teramat sangat banyak. Bahkan kita harus bangga dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sudah teramat sangat lama dia menjadi bahasa Indonesia penutur asing. Benar. Mungkin kita tidak tahu, tapi di luar sana banyak orang-orang asing itu yang orang-orang Singapura misalnya, Malaysia itu yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan mendatangkan orang-orang Indonesia sebagai tutor spesial mereka di sana. Demi apa? Demi bisa belajar bahasa Indonesia. Dan minat mereka belajar bahasa Indonesia itu luar biasa sekali. Mereka melihat strata tingkatan-tingkatan dalam bahasa Indonesia itu lebih beragam daripada misalnya bahasa Inggris yang kalau menggunakan kata kamu ya you aja gitu. Kalau kita kan ada kamu, ada anda. Mereka bingung bagaimana memposisikan. Bedanya di mana ya? Apa bedanya kamu dan anda? Kan sama aja. Oh tidak, beda. Kami jelaskan lagi. Aduh ruwet ya bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa ya? Kadang bingung gitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang efektif, komunikatif. Bukan bahasa Indonesia yang kaku, tidak. Beda lagi, ada ininya sendiri, apa namanya ya? Ada tingkatan lainnya sendiri begitu. Baik. Kemudian untuk pelajaran yang di kelas 10 sendiri tadi berkaitan dengan teks anekdot ya Bu. Apa mungkin nantinya ada tugas akhir atau nanti capaian terakhirnya nanti ini anak-anak harus bisa membuat apa untuk teks anekdot sendiri? Iya. Tentunya untuk menguji apakah siswa ini memahami apa yang kita sampaikan begitu. Ya, mereka bisa pada akhirnya sesuai dengan KD-nya menciptakan sebuah teks anekdot. Tapi bukan berarti kita menghayal, tidak. Kita bantu dengan gambar bercerita, kalau saya bilangnya garita. Saya sudah jelaskan di video yang sudah di-share di masing-masing Google Classroom itu. Anak-anak menonton, saya sampaikan di itu tapi materi ketiga itu. Materi selanjutnya. Materi ketiga. Kita belum ke sana. Di menciptakan teks anekdot itu, mereka akan dibantu gambar berkelompok, mudah kan? Berkelompok, kemudian dari kelompok itu mereka dapat gambar, kemudian menceritakan. Dan langkah-langkahnya itu sudah saya beri contoh. Saya berhasil membuat teks anekdot ya baru pertama kali itu juga. Ternyata membuat teks anekdot caranya seperti ini. Ya kita tinggal memanfaatkan struktur sama kaidah yang sudah dipelajari. Makanya kan materi pertama harus paham dulu. Anekdot itu apa sih, strukturnya bagaimana, kaidahnya bagaimana. Kalau sudah paham ini, kepegang, baru kita bisa menciptakan. Teks anekdot tuh yang seperti ini. Saya mau mengkritisi sosial saya. Tapi teks anekdot itu tidak melulu kita berupa teks ya. Bisa tidak melulu berupa informasi verbal, tapi juga bisa berupa informasi non-verbal gitu. Seperti misalnya yang paling gampang dan sering kita lihat setiap hari itu di koran. Biasanya kalau di Jawa Pos itu ada Mister Pecut itu. Oh iya. Kalau video itu biasanya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu ada Bang One. Nah itu seperti itu. Itu contoh teks anekdot yang non-verbal. Kalau yang verbal dia berupa teks wacana yang panjang. Intinya pengenalan seperti apa sih teks anekdot itu gitu ya. Baik. Sepertinya ada pertanyaan. Ini dari Hasan Perfect Bu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan minat literasi membaca? Seperti kita tahu saat ini banyak orang yang suka menonton daripada membaca. Sepertinya ini berkaitan dengan tadi ya Bu ya. Kembali lagi ke minat. Monggo Bu Susi ditanggapi. Mungkin mulanya kita bisa paksa ya. Silakan nonton gitu ya, nonton.
Literasinya bagaimana? Literasi itu bukan melulu kita menghasilkan sebuah tulisan atau membaca saja, tidak. Benar. Literasi itu banyak sekali. Kita bisa literasi digital, kita bisa literasi gambar. Banyak sekali literasi yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Bagaimana caranya memaksa anak-anak? Ya suruh nonton. Kemudian poin apa yang mau kita capai? Misalnya pengertiannya, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam. Kalau bahasa Indonesia biasanya apa sih yang artinya, pengertiannya, kemudian struktur teksnya bagaimana, sebutkan 5 misalnya, dan pengertiannya. Contohnya seperti apa? Kemudian kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks itu apa saja, sebutkan. Kalau memang ada 7, sebutkan 7, dan 7 poin itu harus terpenuhi. Kalau mereka bisa memenuhi minimal 1 saja dari struktur atau kaidah, berarti kan mereka membaca. Iya, benar. Meskipun berapa persen kita nggak tahu, gitu kan? Iya. Kalaupun maaf, misalnya ada kebiasaan yang belum hilang sampai detik ini adalah kopas ya. Kopas punya temen gitu misalnya, males. Mereka membaca contekan, kemudian menulis contekan itu sebenarnya sebuah literasi. Cuman tinggal kita arahkan saja. Begitu aja sih. Intinya harus dipaksa dulu ya. Iya. Kebanyakan masyarakat kita memang harus terpaksa dulu baru mereka nanti akan bisa. Makanya pembiasaan dulu menjadi jadi kebiasaan. Benar-benar. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi Bu dari Husen. Assalamualaikum, nama saya Wahid Husen 10 mm2. Saya ingin bertanya Bu, berdasarkan materi mengenai teks anekdot yang sudah dikirim, teks anekdot itu adalah cerita lucu. Lalu, apakah setiap cerita lucu bisa dikatakan teks anekdot, meskipun tidak mengandung kritikan dan sindiran? Terima kasih. Tidak. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwasanya kalau melihat videonya secara detail, sepertinya sudah saya jelaskan juga di situ. Bahwasanya bukan semua yang lucu itu merupakan teks anekdot, tapi teks anekdot itu punya, dari pengertiannya sudah jelas bahwa dia punya tokoh yang aktual, yang ada di sekitar kita. Kemudian dia berupa teks yang humor. Humor itu tidak harus lucu ya, tapi sesuatu yang menggelikan, menggelitik kita, menggelitik nurani minimal ya. Kemudian dia berupa kritik sosial, kritik pendidikan, kritik semuanya yang bisa kita kritisi begitu. Jadi 3 unsur ini harus dipenuhi, itu baru namanya anekdot. Jadi kalau hanya sekedar lucu-lucuan, itu bukan teks anekdot, itu humor namanya. Tetap mengacu pada beberapa persyaratan-persyaratan yang ada sehingga itu bisa dikatakan sebuah teks anekdot seperti itu. Betul sekali. Berbicara tentang masih materi teks anekdot ini, sekarang itu kan banyak ya Bu ya aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran sebagai stimulus pembelajaran, banyak seperti itu. Nah untuk bahasa Indonesia sendiri mungkin khusus di teks anekdot ini atau di materi yang lain, apakah ada aplikasi seperti itu sebagai penunjang seperti itu Bu? Ada sih ya, ada. Misalnya kalau kita pengen nyari bahan aja gitu sambil nulis gitu, tapi males nulis gitu ya, kita bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi speech note. Jadi kita ngomong, ke smartphone kita yang ngetik, enak kan sudah, kita tinggal ngobrol aja, ya misalnya ngobrol begini aja, tugas smartphone kita yang mengetik begitu, gampang sekali sebenarnya. Kalau kita mau apa istilahnya ya, mengembangkan diri di luaran tuh sangat banyak sekali sampai rasanya kita yang sudah tahu banyak itu nggak tahu apa-apa begitu. Dan waktu untuk mempelajari itu yang bisa dikerjakan ya ketika seperti ini. Kalau beda dengan saya sudah ada buntutnya 3 tuh di rumah tuh, dan nyampe rumah tuh udah habis dah. Kalau masih SMK itu waktu luang yang 24 jam itu sangat bisa dimanfaatkan untuk apa saja, mengembangkan diri. Karena apa-apa yang kita pelajari sekarang mungkin tidak bisa kita rasakan manfaatnya sekarang. Mungkin bisa rasanya minimal setahun depan. Minimal itu sudah. Maksimalnya kapan? Seumur hidup. Begitu.
karena memang sumber belajar untuk saat ini tuh sudah banyak sekali. Sangat, Literasi iya. digital juga banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Eman-eman kalau tidak dimanfaatkan ya Bu ya. Yang suka sastra misalnya, yang suka cerpen, yang suka novel, banyak. Seperti misalnya di webtoon, di KBM, Iya, benar. banyak sekali. Tinggal kita mau berapa banyak buat Iya. novel cerita yang mau dibaca, tinggal gitu Tinggal aja. pertanyaannya mau apa enggak untuk belajar itu gitu ya Bu ya sebenarnya. Benar, pertanyaan kayak gitu tuh balik ke Iya. diri kita sendiri. Kita mau menjadi orang yang berkembang atau stagnan gitu aja. Benar. Kalau kita mau jadi orang yang berkembang, ya kita akan bisa bersaing nanti ketika keluar dari SMK. Mau di mau di dunia kerja kita bisa bersaing, Benar, dunia kuliah juga kita bersaing, karena mau ndak mau kita nggak bisa nggak bersaing. Iya. Begitu. Kita mau ndak mau, suka ndak suka, cinta tidak cinta harus bersaing begitu. Sekarang mungkin masih memang nggak kerasa ya Bu ya, Sangat tapi tidak nanti kerasa. ketika mereka sudah melalui masa ini, itu yang bisa dirasakan lah manfaatnya seperti apa. Betul sekali. Tapi saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada anak-anak yang responnya sangat cepat sekali ya. Iya. Karena sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia kan tidak kemarin, cuman kemarin saya sudah mengupload materinya supaya bisa dibaca Pelajari dulu. mulai hari ini. Jadi tugas ya setidaknya hari Jumat udah selesai begitu, dan hari Senin saya bisa menyampaikan evaluasinya seperti apa. Ternyata baru kemarin posting sudah banyak yang komentar, Bu ini tugasnya kapan dikumpulkan Bu, bener nggak seperti ini Bu? Banyak sekali. Mungkin karena efek kelamaan vakum, Belajar di rumah. kelamaan vakum, akhirnya semangat untuk mengerjakan Iya, tugas. benar. Ketika saya tidak memberikan tugas itu, Bu, tugasnya apa? Loh, saya memang tidak memberikan tugas. Saya hanya minta kalian mereview. Dari review itu kan saya bisa menilai, oh siswa ini paham, oh siswa ini pemahamannya sekian persen, kan begitu. Baru kalau misalnya udah siap ke materi berikutnya, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kalau sudah siap ya saya lanjut begitu. Semangatnya luar biasa berarti ya Bu ya. Teramat sangat luar biasa menurut saya. Saya cek dulu, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Terakhir mungkin Bu, Iya. pesan-pesan atau sepatah dua patah kata dari Bu Susi untuk siswa-siswa SMK Tapan, khususnya yang siswa kelas 10 yang notabene mereka kan masih baru, semangat belajarnya itu masih bagus-bagusnya gitu ya. Gimana nih Bu? Monggo. Berkaitan dengan bahasa tentunya ya. Iya, bahasa. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu tidak luput dari bahasa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya cintailah bahasa Indonesia. Kalau mereka punya slogan cintailah produk-produk Indonesia, saya punya slogan cintailah bahasa Indonesia begitu. Itu saja dari saya. Sudah tidak ada lagi? Ya, sudah. Mungkin cukup sekian ya Bu Susi. Terima kasih Bu Ima. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran bahasa Indonesia di siang hari ini, sudah sampai siang ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa sampai ke siswa-siswa yang mendengarkan podcast ini dan semoga bisa bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya saya dan Bu Susi di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.